28 Oktober 1928 lalu menjadi hari bersejarah bagi Ibu Pertiwi karena menjadi puncak dan semangat dari perjuangan Sumpah Pemuda di tanah air. Kini 95 tahun sudah, semangat itu berkobar di Indonesia dan terus diperingati setiap harinya. Lantas sudah sejauh manakah semangat Sumpah Pemuda di setiap diri generasi muda, terutama di Kepri? Untuk membahasnya sudah hadir bersama saya para tokoh pemuda di Kepulauan Riau, yakni pertama Bang Fahrul, Ketua Karang Taruna Kepri. Selamat datang Bang di Studio Ulsan TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian ada juga Bang Said Muhammad Idris, tokoh pemuda juga di Kepulauan Riau, tentu sudah tidak asing lagi bagi masyarakat. Selamat datang Bang. Dan yang terakhir, yang paling cantik di antara kami, Kak Dewi Socowati, Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Kepri. Selamat datang Kak. Terima kasih Mas Budi. Pertama saya ingin ke Bang Fahrul dulu nih, Ketua Karang Taruna Kepri. Insyaallah. Bang, sejauh mana Abang memaknai atau bagaimana Abang memaknai Sumpah Pemuda yang saat ini terus kita peringati Bang? Baik, jika kita merunut dulu ke belakang jauh dari masa sekarang ya, bahwa momen Sumpah Pemuda ini dalam arena perjuangan, dalam arena teman-teman harus berkumpul untuk mengikhtiarkan sebuah tindakan konkret menuju kemerdekaan Indonesia. Hanya saja di masa sekarang para pemuda tentunya tidak lagi harus berjuang melawan penjajah, tentunya sudah berjuang harus melawan kepentingan dirinya sendiri. Kemudian bagaimana kami pemuda ini bisa mengikuti arus perubahan, dan peran pemerintah juga harus bersinergi dengan teman-teman pemuda itu sendiri agar tujuan perjuangannya bukan lagi melawan penjajah, tapi membangun bangsa dan membangun negara. Ya. Singkatnya seperti itu. Artinya lebih modern dulu karena zaman sudah berkembang ya Bang ya? Betul. Kak Dewi, bagaimana semangat Sumpah Pemuda bagi Kak Dewi sendiri seperti apa? Sebenarnya sih kalau kita lebih simpel ya, karena kita juga harus mengikuti perkembangan zaman yang ada. Sehingga Sumpah Pemuda ini pada akhirnya adalah menjadi pemacu, menjadi sebuah semangat untuk mengingatkan kita nih kaum muda bahwa halo, dulu founding father kita ini ketika memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini, mempertahankannya, maintenance-nya itu dari anak-anak mudanya. Jadi Sumpah Pemuda yang bagaimana agar kemerdekaan Indonesia ini pada akhirnya bisa dipertahankan, bisa ditujukan untuk kemajuan atau keadilan sosial yang sesungguhnya, menjadi negara yang adil dan makmur, itu justru pemikiran-pemikiran dan semangatnya dari Sumpah Pemuda itu. Berawal dari itu? Yes, dan makanya sekarang pada akhirnya itu harusnya menjadi salah satu semangat. Mungkin akan berbeda ya kalau kita bercerita tentang sejarah gitu kan, dengan isu-isu sejarah bahwa sejarah itu adalah sebuah sesuatu yang disepakati dan lain-lain gitu tuh, itu agak susah untuk masuk ke anak muda zaman sekarang gitu ya. Tapi kita buat saja itu menjadi sebuah pemacu untuk mengingatkan bahwa merdekanya Indonesia, proses mempertahankannya, proses memajukannya itu terlibat di dalamnya itu para pemuda. Ya, gitu. baik. Ketiganya adalah tokoh pemuda Kepri yang tentunya sudah sangat berpengalaman ya di Kepri. Maka saat ini tentu anak pemuda di Kepri pasti mengetahui ketiganya. Sekarang Bang Said, Bang, makna Sumpah Pemuda bagi Abang sendiri seperti apa Bang? Tadi sebenarnya sudah cukup lengkap dari tokoh-tokoh muda tadi yang menyampaikan. Tapi saya pikir sejarah sudah mencatat bahwa tidak bisa kita pungkiri semua proses tahapan dari pra kemerdekaan sampai hari ini di reformasi ini adanya peran pemuda. Artinya dari proses sampai ke sininya memang peran pemuda cukup besar. Oleh karenanya menuju ke depannya ketika hari ini kita bicara, kita bereforia bonus demografi di 2004 menuju Indonesia emas. Di mana peran kita yang harus kita tetapkan bersama, bangun komitmen itu bersama seluruh pemuda. Oleh karenanya pemuda harus bersatu sesuai dengan tema tahun ini juga kan, ya, bersama memajukan Indonesia. Ya. Itu. Bang Said kan bisa dibilang ya yang paling senior lah. Bang Said juga mantan ketua Karang Taruna. Sejauh ini seperti apa Bang? Apakah sudah semangat itu sudah terefleksikan dalam diri pemuda atau seperti apa Bang? Ya, sekarang kan fenomenanya begini.
dulu KNMPI itu yang berkumpulnya seluruh organ pemuda. Kesini juga kalau bicara sejarahnya lagi, Karang Taruna juga munculnya sebelum berdirinya KNPI, kan gitu nih. Tapi ini sejarah juga mencatat di Kepri hari ini duduknya satu meja antara Karang Taruna dan KNPI ini cukup luar biasa sebenarnya. Oleh karenanya ini menunjukkan, saya pikir tokoh-tokoh muda ini hari ini menjadi motivasi bagi pemuda ke depannya, yang mana kita ketahui sedikit alergi saya melihatnya ketika pemuda-pemuda hari ini terkait dengan organisasi yang berbentuk struktural ini kan agak canggung mungkin pemuda hari ini kan. Tapi banyak yang muncul komunitas-komunitas pemuda dengan berbagai aktivitasnya. Nah, itu yang sebenarnya nanti kita harapkan bersama kepada Ketua Karang Taruna, Kepri, Ketua KNPI untuk mengajak semua komunitas pemuda ini bersama-sama ikut berperan, terlibat aktif dalam proses pembangunan di Indonesia, khususnya di Kepri lah. Nah, itu saya pikir itu. Keterlibatan seperti apa yang Abang maksud nih Bang? Karena hari ini kan cukup banyak nih, rata-rata hampir setiap kabupaten kota memiliki ciri khas dan andalannya sendiri masing-masing setiap organisasi kepemudaan. Seperti apa Bang? Jadi peran semua lini, saya pikir semua lini. Makanya hari ini juga tidak kalah kita lihat, saya hari ini aktif di pemerintahan ya. Nah, sekarang di pemerintahan juga para pimpinan daerah hari ini juga tidak memandang sebelah mata juga. Anak-anak muda hari ini diberikan ruang yang sebesar-besarnya untuk berperan di jenjang-jenjang khususnya di jabatan-jabatan struktural lah di pemerintahan. Begitu juga di legislatif. Kita lihat nih, kita sepanjang satu jalan di tempat kita hari ini berkegiatan itu banyak banner, banyak baliho, munculnya anak-anak muda hari ini ingin ikut juga mengambil peran kontestasi di pemilu ke depannya. Ini kan bentuk ada kemajuan. Oleh karenanya kita yang hari ini mungkin agak dikedepankan selangkah juga harus mengawal itu, akan terus mendorong, memotivasi anak-anak muda ini juga sesuai dengan semangat pemuda dulunya, semangatnya itu yang kita kawal. Semangatnya kita kawal dari yang dulu terus berkobar sampai sekarang ya Bang? Ya, atau nanti ke depannya? Sampai ke depan. Bang Fahrul, Karang Taruna. Tadi Bang saya sudah mengatakan bahwa semangat itu yang harus kita jaga Bang, sampai kapan-kapan lah, sampai bila-bila nanti. Bagaimana Abang menyikapi itu? Ya, identik karakteristik pemuda memang harus bergerak ya. Kalau sudah tidak bergerak dan sudah tidak mampu tertawa, berarti ya dia sudah tua berarti. Kemungkinan sudah lewat dari masa pemuda ya Bang ya? Sudah lewat masa pemuda. Jadi kedinamisan pemuda ini yang memang semua pihak harus ikut mendorong gitu. Kalau kami ini diorganisasikan memang secara parsial ada tugas fungsi kami dibentuk dan didirikan. Tapi menggerakkan seluruh sektor kepemudaan ini ya menjadi kerja semua pihak, tidak hanya di kami gitu. Dan alhamdulillah kalau di kami Karang Taruna memang organisasi kami sendiri sudah sedikit menggeser yang dulu mungkin sifatnya hanya ya sekedar hura-hura, sekedar apa, ini lebih intens lagi masuk ke urusan pengembangan kemampuan pemuda itu sendiri, sudah masuk lagi kepada memberikan stimulus-stimulus yang betul-betul nanti akan menjadikan pemuda itu bisa mandiri, apapun lah bentuknya. Dan diskusi kami dengan teman-teman, khususnya Ketua Dewi, nah beberapa hari ini ya kayaknya kita sudah satu frekuensi ya tentang hal itu, sehingga ke depan kerja-kerja kolaborasi ini juga harus ditingkatkan gitu. Jadi kerja bersama itu tentu lebih ringan daripada kerja sendiri. Berarti kehadiran banyaknya organisasi pemuda saat ini di Kepulauan Riau bukan dalam artian saling bersaing, tapi saling bersinergi. Seperti itu maksudnya Bang? Setuju. Dan memberikan stimulus kepada para pemuda. Oke. Sejauh ini tapi kalau dari Karang Taruna sendiri,
contoh stimulus yang sudah dilakukan untuk para pemuda di Kepri seperti apa, Bang? Apakah pembinaan di setiap kabupaten kota? Karena Kepri kan cukup luas. Betul. Jadi kalau kita ingat dulu ya, Karang Taruna mungkin dari pembentukannya itu dianggap atau direpresentasikan organisasi kampung, bahkan pernah semacam dibully organisasi kampungan. Akamsi dulu sebenarnya. Akamsi lah. Ya, jadi di mana ada urusan peringatan Hari Kemerdekaan di kampung, itu ada Karang Taruna tuh yang melaksanakan. Tapi alhamdulillah sesuai dengan amanat dari regulasi yang kami pegang, ya pelan-pelan kami dari mulai desa, kelurahan sampai ke tingkat nasional sudah mulai sedikit membesarkan ruang kreativitas kami lah. Tidak hanya di kampung, walaupun itu tetap ya, kan entitas kita sampai ke desa kelurahan juga ya ruang kreatifnya kan memang hanya di situ gitu. Tapi di tingkat kabupaten, kota, provinsi dan nasional tentu banyak ruang lain dan khususnya untuk Kepri sendiri alhamdulillah yang dimulai dari Bang Said ya di tahun 2010 sesuai dengan amanat pembentukan provinsi, Karang Taruna didirikan di Kepri ya alhamdulillah sampai hari ini ya mungkin bisa dilihat lah jejak digitalnya ya, hal-hal apa saja yang sudah kami lakukan, sudah kami berikan. Tapi yang pasti lurusan niat kami adalah bagaimana mewarnai lah. Kalau tagline kami itu mewarnai kepemudaan Kepri untuk Indonesia gitu. Mungkin begitu. Mewarnai pembangunan Kepri untuk mewarnai kepemudaan Kepri untuk Indonesia. Ya, baik. Ya. Sekarang ke Kak Dewi. Kak Dewi, tadi dikatakan bahwa saling sinergi antar satu organisasi kepemudaan. Sejauh ini kalau dari KNPI sendiri, sinergitas seperti apa yang diinginkan oleh KNPI sebenarnya? Jadi sebenarnya ini bukan kali pertama ya, bukan kita juga bertemu atau berdiskusi dengan kawan-kawan Karang Taruna. Jadi mungkin lebih tadi sedikit dikupas oleh beliau. Dulu tuh bahkan Karang Taruna ini nggak dianggap dan sebagainya gitu. Jadi kalau berbicara tentang tupoksi dan lain-lain, kita sendiri juga punya wilayah pekerjaan sebenarnya ya yang tidak tersirat gitu loh. Tidak tersirat tapi sudah terlaksana sebenarnya selama ini. Misalnya sebagaimana kita harus bisa menjelaskan kepada masyarakat awam yang mungkin adik-adik pemuda zaman sekarang lah, generasi Z ke bawah itu, bahwa organisasi-organisasi itu sebagian juga tadi disampaikan tidak menarik ya untuk mereka ingin menjadi bagian di situ tuh, tidak menarik kecuali mereka berada di misalnya kuliah, kemudian kawan-kawannya berorganisasi di wilayah kuliah dan lain-lain, itu kan berbeda gitu. Tapi untuk organisasi-organisasi tertentu mereka lebih memilih kepada komunitas gitu loh, kepada komunitas, di mana komunitas itu lebih kepada hobi. Artinya kan ini juga harus menjadi konsen kita ya, maksudnya konsen kita. Gaungannya apa sih sebenarnya yang dimauin pemuda ini agar kita tuh mudah gitu mengorganisir, mudah untuk memberikan edukasi lah, semacam edukasi. Jadi tadi ketika berbicara tentang bermitra tadi ya, ini kan kalau Karang Taruna ini kan lebih kepada bagian dari pemerintah dalam proses pemberdayaan pemudanya. Pemudanya, person to personnya. Makanya tadi dibilang ada proses pembinaan di wilayah. Ini kalau nggak salah saya jelasin soal Karang Taruna biar ada pembeda gitu di wilayah kabupaten dan lain-lain. Sementara KNPI ini mewadahi organisasi pemuda. Organisasi pemuda tuh banyak seperti yang dibilang gitu. Jadi ada organisasi pemuda yang berasal dari mahasiswa, ada organisasi pemuda yang berawal dari ormas. Jadi ormasnya juga punya pemudanya, organisasi pemuda yang dari under Bupati gitu, yang organisasi-organisasi itu berwadah di dalam KNPI. Jadi bisa tahu bedanya. Payungnya gitu ya. Nah, wadahnya, rumahnya nih gitu. Nah, ketika sekarang ada sebuah kesepakatan lah atau diskusi yang menarik satu frekuensi tadi disampaikan oleh Bang Fahrul, KNPI ini bisa berada bersama-sama atau memprogramkan bersama, maka kerja ini akan menjadi ringan. Bagaimana beliau itu tidak perlu secara gladrah, kata orang Jawa ya, gladrah sampai yang katanya bisa tuh harus nyomot satu persatu gitu. Ketika kita berada di pihak yang sama untuk bagaimana pemuda ini nih apa sih lebih aware. Sebenarnya tujuannya tuh itu gitu loh. Kalau masalah kehidupan mereka, masa depan mereka itu kan tanggung jawab mereka masing-masing, cita-cita mereka tanggung jawab masing-masing. Kita ini cuma diminta menjadi bagian yang nyolekin mereka, lu aware
Lu hidup di Indonesia, lu hidup di kota ini, lu hidup di provinsi ini, lu aware dong sama kota ini, sama provinsi ini, sama negeri ini, karena lu hidup di situ. Oke. Dan itu bisa melalui organisasi pemuda seperti KNPI. Iya, benar. Jadi di Kamu. dalam organisasi ini kan bukan melulu tentang kerja-kerja sosial, bukan melulu tentang pengetahuan yang didapat, tapi jaringan. Kalau kamu berada di sebuah ruang lingkup orang-orang pemikir, lu akan ikut mikir. Jadi bodoh kalau lu nggak ikut mikir, gitu nggak sih? Lu berada di orang-orang yang kritis terhadap pemerintah, lu akan ikut kritis karena lu ikut mikir, gitu. Jadi kalau saya ya secara pribadi, saya sempat nyatet nih bahwa sebenarnya sebelum sama kayak dokter, sebelum kita ngasih obat kepada orang yang sakit, dia ada diagnosis namanya. Jadi sebelum kita nanti melangkah ke program-program kerja atau langkah apa yang akan kita ambil untuk pemuda, kita diagnosis dulu, kita inventarisir dulu pemuda yang akan kita hadapi sekarang kayak mana gitu. Jadi salah satunya yang tadi 5 poin itu yang aku sebutin, aku sempat baca juga, itu yang pertama adalah tentang support internal. Support internal itu adalah support orang sekeliling dia dulu nih, gitu, sekeliling dia, keluarga dia, orang terdekat dia, karena kadang-kadang yang suka jatuhin mental tuh kan orang terdekat kita, gitu. Okay. Misalnya kayak gini nih, kita udah kerja, orang lain nanya, lu kerja di mana? Kita jawab, oh sambilan sekarang jadi waiter cafe, karena aku sambil kuliah, gitu. Orang lain nanya, itu biasa saja. Akan berbeda kalau tante dari kampung datang, terus nanya, kamu kerja di mana? Kerja jadi waiter di cafe. Hah, kuliah susah-susah kok kerja di itu. Yang menjatuhkan mental, itu sometimes orang terdekat kita. Itu yang pertama, yang tantangan perlu dihadapi pemuda yang akan kita hadapi ke depan, karena pemuda sekarang itu juga agak beda dengan pola-pola dulu. Banyak ruang kerja yang bagi mereka tuh menurut kita zaman dulu itu housekeeping, barbershop, pembuat kopi, itu tuh dulu itu hanya pekerjaan yang dilakukan orang-orang dengan pendidikan rendah. Sekarang itu art loh, sekarang itu sebuah passion loh. Jadi barista itu tuh kayaknya sederhana, cuman bikin kopi kalau orang barista dulu. Ya? Iya, barista itu cuma bikin kopi, tapi asal kalian tahu itu ada sekolahnya loh di luar negeri gitu. Ada trik-triknya. Nah, seperti itu mesti tadi ya, support internal gitu. Mereka support nggak dengan yang dilakukan oleh pemuda ini untuk menjadi ahlinya, untuk menjadi yang besar gitu. Yang kedua, sekarang ini too much information gitu loh. Jadi secara teknologi informasi ini tuh gampang banget didapetin. Mau dari handphone, dari apa segala macam. So, bagaimana mesti kita tuh menciptakan atau memberikan kendali atau mungkin memberikan edukasi tentang critical thinking. Jadi kalau lu kritis, informasi apapun lu bisa saring sendiri, tak usah dikasih tahu ini hoax, ini enggak. Lu pasti bakalan tahu itu gitu. Nah, yang ketiga, itu pemuda sekarang tuh dihadapkan pada semua yang serba instan. Iya dong. Iya. Ini kan kalian udah masuk ke semua serba instan dan semua maunya instan. Ya, semua serba instan dan maunya instan. Sehingga apa? Kalian tidak akan pernah berada di sebuah menikmati proses. Ya enggak, Bang? Kalau kami ini kan udah sempat ngalami berproses untuk menjadi seperti ini tuh banyak banget tangga yang harus kami lewati, jatuh bangun kami gitu. Sekarang ini semuanya sederhana lah gitu ya. Sederhana. Kami dulu jangankanlah untuk mau nyari taksi pinggir jalan, bisa jadi kami jalan kaki untuk mencapai tujuan. Sekarang semua pakai handphone. Ada Gojek, ada Grab, ada Gokar. Makan dulu kami mesti harus nyari dulu, masak dulu dan sebagainya. Sekarang semuanya sudah bisa, semua instan lah. Mau nyari skripsi, cari bahan sampai mabuk ya Bang. Bolak-balik ketemu sama dosen, ditolak-tolak gitu ya. Sekarang semuanya bisa cari referensi di Google gitu. Jadi kayaknya itu akhirnya kita melihat bahwa persoalan yang terjadi di dalam pemuda itu salah satunya itu. Mereka tahu banyak tapi nggak berisi. Paham nggak? Terlalu nyaman nih kita. Iya, karena instan itu ibarat kata buah pelang. Itu kalau dimasukin ke beras, yang manis luar doang. Dari tengah sampai biji itu asem. Berbeda dengan yang matang di pohon gitu loh. Jadi bagaimana kami itu juga menjadi bagian tugas kita agar buah pelam yang tadi di luar di luar manis di dalam asam itu juga bisa menjadi bagian bahwa mereka juga tahu banyak tapi harus tahu isi. Di organisasi inilah bagian yang harus ada proses di luar instan tadi gitu. Kemudian yang keempat adalah ego, itu tidak perlu kita kasih tahu lagi bahwa ego yang versi tadi itu instan semua jadi isi kam isi go, atau mungkin orangnya jadi lebih gambling, jadi sekalian atau hancur sehancur-hancurnya gitu loh. Konsep-konsep kayak trading, kemudian bermodal dan lain-lain, dan yang terakhir itu
efek itu semuanya itu jadi males dan baperan, sehingga tidak apa ya, lebih tidak siap mental dan tidak siap diri untuk menghadapi kejamnya hidup ini gitu, karena semuanya tuh gampang ya Bang. Mereka takut dengan sebuah pertarungan, mereka takut dengan sebuah kegagalan dan sebagainya itu. Nah, dari diagnosa tadi, dari inventarisir masalah tadi itu, inilah tugas kami ini selagi kami masih ada di periode, karena kami juga punya periode. Beliau ini mungkin bisa memberikan pengalamannya sebagai Ketua Karang Taruna di periode sebelumnya kepada Bang Fahrul. Oh, ini karakternya begini-begini di Tanjung Pinang, di Bintan, di Batam maupun di Karimun itu berbeda karakter orang yang bisa menjadikan masukan ke situ. Kemudian nanti Bang Fahrul bisa berdiskusi dengan kita. Kita bikin dong ide-ide baru atau konsep-konsep baru berprogram yang lebih menyentuh dan menarik sehingga mereka tidak sadar sedang diedukasi. Mereka tidak sadar kita berada di sisi mereka untuk membuat mereka menjadi mangga yang matang dan sebagainya. Mungkin gitu. Agak panjang ya, aku kayak dosen ya. Bang Fahrul. Memang dosen lagi. Bang, salah satunya tadi kalau kata Kak Dewi belanja masalahnya adalah terlalu nyaman ya, bisa dibilang. Terlalu takut keluar dari zona nyaman pemuda sekarang nih Bang. Nah gimana kalau dari Karang Taruna sendiri strategi terhadap itu Bang? Oke. Saya nggak nyebut bedanya ya. Oke. Saya hanya mengatakan fokus kami gitu. Fokus kami. Kalau kami dengan KNPI ataupun organisasi pemuda lainnya sebenarnya sama-sama ingin membangun critical minded lah. Jadi teman-teman sekarang, kalau zaman kami ya zaman kita lah. Ya zaman kita ini kan sedikit ada yang ketidakpuasan. Kita sudah langsung menyampaikannya dengan segala macam cara gitu ya. Yang saya lihat, yang saya amati teman-teman pemuda sekarang itu daya kritisnya kok agak menurun ya. Itu mungkin fenomena. Nah, organisasi khususnya kami di Karang Taruna itu sebenarnya membangun membangun unsur itu kembali gitu. Hanya kami fokusnya di sosial dan kesejahteraan masyarakat. Tapi sama-sama gitu, tidak juga meninggalkan entitas kepemudaan yang sifatnya kritis, dinamis, bergerak dan sebagainya. Hanya memang khusus Karang Taruna memang harus ketika misalkan kami harus bergerak di bagaimana membangun semangat kewirausahaan di generasi penerus nih. Nah, tapi semangat kewirausahaannya yang benar-benar harus peduli terhadap lingkungannya. Dampak atau efek yang ingin diambil dari keberadaan makhluk-makhluk sosial lainnya. Jadi kami lebih membangun karakter gitu. Makanya memang Karang Taruna memang berbeda mungkin dengan usaha lain. Dia ada lokus di urusan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Tapi juga tidak meninggalkan semua kreativitas lain ya dari pemudaan. Seperti itu. Oke. Kalau di Karang Taruna. Mungkin boleh di-spill sedikit Bang kalau kata anak muda zaman sekarang. Karang Taruna itu saat ini di Kepri ada di setiap kabupaten kota kah? Dan berapa kira-kira kita untuk jumlah anggotanya sendiri Bang saat ini? Oke. Kalau untuk Karang Taruna itu tingkatan kepengurusannya mulai dari pengurus nasional Karang Taruna di tingkat pusat ya sampai ke desa dan kelurahan, dan di bawah desa kelurahan itu ada unit yang di tingkatan RT RW. Jadi jenjang kepengurusan Karang Taruna itu mengikuti jenjang struktur pemerintahan. Nah, hanya ada yang memang formal pemerintahan, ada yang tidak, kayak RT RW, walaupun mereka bagian dari unit pemerintahan terkecil ya di tingkatannya. Kemudian kalau ditanya anggota, kalau pengurus provinsi memang jumlahnya kan memang harus terbatas, karena kalau terlalu banyak juga kita pusing juga ngurusnya kan. Iya. Kalau di provinsi sendiri pengurus kita 77 orang. Angka 77 itu sendiri pun juga ada filosofinya tuh. Yang pengurus provinsi hari ini ya, Kepri hari ini gitu. Tapi model atau konsep keanggotaan Karang Taruna itu ada yang namanya stel-sel pasif. Jadi umur 17 sampai 45 tahun itu adalah warga Karang Taruna. Mereka adalah objek-objek tujuan organisasi yang harus menjadi bagian penting lah dalam perjalanan organisasi gitu. Jadi kalau abang tanya berapa jumlahnya, ya kalau rentang usia 17-45 ya mungkin jutaan ya. Iya. Malah sekarang kan hampir desa kabupaten kota, bahkan kelurahan desa juga ada. Ya.
Kalau peserta pemilu 56% adalah milenial, yaitu warga Karang Taruna gitu. Nggak ya bisa. Iya, tapi sel-sel pasif ya, artinya dia tidak aktif di organisasi, tapi menjadi objek kerja organisasi gitu. Kak Dewi, kalau KNPI sendiri seperti apa di setiap kabupaten kota? Jadi kalau KNPI ini hampir sama ya, cuman sangat bedanya tidak sampai menyentuh ke akar rumput karena kembali lagi kami ini adalah wadah organisasi. Jadi kalau untuk wadah organisasi itu ya tergantung organisasi itu sampai di tingkatan mana untuk OKP-nya ya KP. Kalau untuk yang KNPI-nya secara struktural sama disebutnya. Jadi nanti di pusat itu tadi disebutin ketua umum DPD KNPI Kepri ya, sebenarnya nggak pakai umum di DPP saja. Ketua umum DPP KNPI, kemudian di provinsi ada DPD 1, di kota ada namanya di kota atau kabupaten namanya DPD 2, lalu di kecamatan adanya PK. Cuman sampai segitu, dan seluruh pengurus-pengurusnya itu pengurus yang ada di KNPI itu sendiri adalah utusan-utusan dari OKP, utusan-utusan dari organisasi pemuda yang diutus oleh mereka. Kemudian untuk yang di semua jenjang begitu ditambah beberapa pemuda yang memang berdasarkannya rekomendasi karena profesional. Seorang profesional gitu, dia ahli bidang apa, jadi dia masuk ke pengurusan. Mungkin lebih sederhana kalau kita seperti organisasi biasa gitu. Jadi jejaringnya kami justru di pengurus ini nanti bisa menggerakkan yang OKP. Bang Said, Yes. hari ini tadi sempat disebutkan belanja masalah, banyak yang terlalu nyaman dengan zonanya, kemudian juga dengan sebuah yang serba instan saat ini menjadi tantangan tersendiri. Kalau dari Bang Said sendiri yang tentu sudah berpengalaman ya di dalam merefleksikan ataupun menyikapi semangat Sumpah Pemuda, apakah bergabung dalam organisasi merupakan salah satu wujudnya? Tapi jangan dijawab dulu Bang, kita jeda sejenak. Besar nih, waktu ada jeda iklannya. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di program YouTube edisi khusus Sumpah Pemuda. Bang Said, apakah bergabung di organisasi merupakan bentuk dari terbinanya semangat Sumpah Pemuda, Bang? Ya relatif, kalau itu saya pikir relatif. Tapi yang ingin saya sampaikan begini, kalau saya tadi bicara tadi mantan katanya kan mantan. Kalau saya berpikir kan Karang Taruna hari ini bagaimana eksistensi organisasinya terus berjalan, berkelanjutan kalau bicara. Kalau di struktur dulu kan saya pada saat saya diberikan amanah menjadi ketua, saya didampingi ketua Farul hari ini, yang sekarang ketua, dulu beliau di sekretaris. Terus diskusi yang ya rutin, kami diskusi itu rutin. Jadi artinya hari ini kepemimpinan Bung Farul ini kan bagaimana keberlanjutan ide-ide yang mungkin belum tertuntaskan oleh saya pada saat itu memimpin. Oleh karenanya kan memang kadang-kadang kami untuk memotivasi seluruh warga Karang Taruna itu ada yang membuat tagar bangga berkarang taruna gitu kan. Katakan masa Karang Taruna berjaya gitu misalkan. Tidak hanya euforia di tagline itu, tapi bagaimana konkretnya. Jadi
ketika hari ini pun saya tidak di kepengurusan inti, apapun kegiatan saya, baik itu di pemerintahan maupun kegiatan sosial lainnya, itu memang saya sudah berkomitmen pada diri gitu loh untuk terus berkarang taruna. Oleh karenanya sebagai contoh konkret ya, saya hari ini diamanahkan di kedinasan salah satu OPD di pemerintah provinsi. Dan persoalan-persoalan sosial yang kita hadapi khususnya di beberapa kabupaten kota, tapi memang perlu nanti kerjasama media-media juga untuk mempublikasikan ini juga kerja-kerja nyata, kerja-kerja positif yang telah dilakukan organisasi. Karena ada yang sudah kita bangun komitmen bersama pihak-pihak perusahaan bahwa bagaimana memprioritaskan kader-kader warga di sekitarnya. Itu memang amanat juga, amanat undang-undang juga. Oleh karenanya itu yang lebih kita kedepankan. Alhamdulillah misalkan, dan disampaikan update dari HRD-nya misalkan kepada kita, walaupun pada saat itu beliau menyampaikan proses cukup panjang ketika memprioritaskan anak-anak atau kepengurusan Karang Taruna yang ada di wilayah itu. Ini salah satu contohnya di daerah Batu Ampar. Itu berjalan sampai sekarang. Artinya yang sudah diproses itu ribuan. Cuma memang tidak terpublish ya. Jadi maksud saya ketika tadi cerita KNPI hari ini sebagai wadah organisasi, pastilah sebagai wadahnya, sebagai holdingnya ini kan memotivasi tadi kader-kadernya di dalam. Lalu sudah sebagai cukup, labor kader ya. Ya, baik Bang Said, lalu sudah cukupkah kinerja dari para organisasi pemuda saat ini? Belum. Kalau kita sudah cepat merasa puas, saya pikir organisasi ini mungkin besok sudah clear ya, sudah selesai, sudah puas, sudah. Tidak. Lalu apa yang perlu diperbaiki? Oh banyak hal, ya makanya tadi relatif saya pikir. Jadi dari secara geografis, dari antar kabupaten kota itu berbeda-beda kondisinya. Jadi ketika tadi kita satu meja hari ini sama-sama berkomitmen bagaimana peran pemuda itu ke depannya di seluruh lini itu ada, ya ayo terus kolaborasi tadi disampaikan, terus berkolaborasi, bersinergi. Itu harus kita, tidak hanya sebuah wacana saja gitu loh. Harus kerja-kerja. Kan sering disampaikan kerja keras, kerja tuntas, kerja cerdas, kerja ikhlas. Kalau Karang Taruna lebih mengepang itu kerja ikhlas. Iya, kerja-kerja ikhlas itu karena memang tak semua juga. Itu juga salah satu karakter yang terdegradasi oleh pemuda hari ini. Semua kadang-kadang diukur. Kan gitu. Memang ada haknya ketika dia punya kompetensi yang lebih, berapa ketika aku diberdayakan, berapa yang aku harus terima. Kan gitu. Nah, itu kondisi hari ini Karang Taruna hari ini fokus juga. Saya melihatnya itu nih. Ketua Farul hari ini coba membangun, walaupun tak mudah ini luar biasa juga dengan berbagai karakter pengurus aja, mengelola pengurus itu tak mudah juga. Beliau mengelola organisasinya lagi macam-macam dengan tadi latar belakang yang berbeda-beda. Saya kira itu. Seninya di situ Bang ya. Seninya di situ ya. Saya kembali ke Bang Fahrul. Bang Fahrul, hari ini cukup banyak yang tadi dikatakan yang akan dilakukan oleh Karang Taruna dan sudah dilakukan. Lalu kan hari ini tidak bisa berjalan sendiri. Yes. Kalau kata orang harus ada gayung bersambut. Yeah. Bagaimana dengan kebijakan hari ini dari pemerintah misalkan untuk mendukung itu, apakah sudah cukup yang dirasakan oleh para pemuda atau bagaimana? Oke. Kita sama-sama mengerti bahwa kesempurnaan itu kan bukan milik manusia kan. Itu milik Tuhan lah, hakiki itu. Nggak ada yang bisa membantah itu. Nah, kami ini yang mungkin didaulat atau diamanahkan lah tadi bahasa Bang Said, itu kan sebenarnya hanya menjadi jembatan nih. Menjadi jembatan. Apa tadi yang Abang tanya mengenai peran pemerintah? Pemerintah juga tidak sempurna dalam merencanakan dan mengaktualisasikan kegiatan mereka ya. Nah, peran-peran kami inilah untuk sedikit mengoreksi atau sedikit membantu, atau kalaupun memang kami dilibatkan oleh pemerintah, kami mengakselerasi gitu. Saya yakin kan politik anggaran pemerintah juga kalau tidak dimonitor, kalau tidak dikawal, tentu kan kadang mungkin tidak tepat sasaran.
Makanya saya mengawali tadi pakai kalimat kesempurnaan itu bukan milik manusia gitu. Jadi keberadaan kami inilah ya minimal sedikit menambah intensitasnya, lebih menambah kepada gaungnya, lebih menambah kepada tepat sasarannya gitu. Justru keberadaan kami memang ya amanat undang-undang ya harus diakomodir oleh negara gitu. Ya dalam hal ini kalau di Kepri ya pemerintah daerah ya. Oke, lalu misalkan Karang Taruna tadi dikatakan membantu ya, bisa dikatakan seperti itu. Lalu apakah memang hanya bisa menjadi setakat suksesor terhadap program pemerintah, Bang, atau seperti apa? Suksesor itu kan sudah menjadi bagian dari organisasi ya. Enggak pun ya dia tetap jalan sebagai suksesor gitu. Hanya intervensi kami itu lebih kepada teman-teman yang mungkin belum melek, kita melekkan. Seperti kata ketua Dewi, yuk Colek. ayo kalau kata ada meme ya, meme bangun, tidurmu terlalu miring gitu kan, bangun gitu. Artinya ada kerja-kerja besar yang harus kita sama-sama gerakkan, lakukan demi sekali lagi ya demi bangsa dan negara gitu. Karena founding father kita kan bekerja dan berjuang itu bukan untuk mereka kan. Kita yang bisa duduk hari ini di sini itu perjuangan mereka. Nah, pergeseran budaya inilah yang mungkin pagarnya sedikit ada di kami gitu ya. Kalau kita bikin pagar ya. Karang Taruna mungkin sekian meter, KNPI sekian meter. Itu pun pasti jebol juga kalau setelah bangun pagar kita tidak jaga gitu. Kira-kira gitu. Oke, kembali kepada pernyataan tadi Bang Said bilang bahwa mungkin ada generasi yang sampai dengan saat ini bisa dikatakan berpikir realis atau materialis lah bisa dibilang. Kalau aku hari ini terlibat dalam satu organisasi, anggaplah apa yang aku dapatkan. Ya seperti itu ya Bang ya? Bagaimana dengan Karang Taruna? Organisasi ini kalau bagi kami pribadi ya, seni mengelola, seni memimpin, seni mengatur ya, manajerial ya. Karena kemampuan itu tidak bisa didapat serta-merta dari bangku sekolah. Nggak bisa, seni itu gitu. Kemampuan koordinasi, komunikasi, kolaborasi, segala macam lah, konsolidasi. Manajemen organisasi ya Bang ya? Ada di organisasi gitu. Kita biasanya bisa mengelola atau berteman mungkin dengan 10 orang tuh udah terlalu banyak gitu. Berteman ya. Kita mungkin balas chat satu hari 10 orang udah pusing juga mungkin ya bagi sebagian. Tapi kami ini memang ya alhamdulillah memang diamanahkan kemudian mendapat ruang baru untuk menempa diri nih. Dan fungsi kami setelah kami dijadikan pimpinan sebuah organisasi bukan ke kami lagi. Bukan harus kami yang dilayani, harus kami yang dimotori, tidak. Justru kami harus membuka pintu untuk masuknya pikiran-pikiran baru, semangat-semangat baru gitu. Kami sudah di samping nih. Nggak boleh lagi kalau prinsip kami ya pribadi nggak boleh lagi kami sebagai pemimpin, wah kami yang didulukan, kami yang enggak kalau kami gitu. Jadi kami ini harus menjadi pintu masuk bagi teman-teman yang baru gitu. Itulah peran pentingnya organisasi gitu. Lalu bagaimana dengan cara Abang, anggaplah contohnya cara mengajak orang yang seperti tadi untuk bergabung misalnya dalam satu organisasi atau berproses lah setidaknya. Seperti apa Bang? Berproses. Misal cara memimpin kan beda-beda ya. Ketua Dewi juga tentu punya pola dan konsepnya sendiri gitu. Kalau di kami lebih kepada ini ada wadah yang namanya Karang Taruna. Kalian mau apa? Gitu. Kami tidak menawarkan yuk masuk Karang Taruna nanti kamu dapat A, B, C, enggak. Kalian perlu apa? Apa yang bisa Karang Taruna bantu? Sifatnya begitu gitu. Jadi ada feedbacknya apa? Ya mereka harus create itu. Contoh misalkan mereka butuh ruang atau butuh tempat atau butuh apapun yang mereka inginkan, kami fasilitasi. Baik yang pengurus inti atau yang memang di luar Karang Taruna gitu. Makanya kami ada 5C ya, kolaborasi, konsolidasi, komunikasi, lupa lagi 2 lagi saya tuh, sampai lupa. Jadi tidak bergerak sendiri, tapi mengelola sumber daya lain gitu. Jadi bukan tentang apa yang didapat, tapi tentang apa yang bisa diberikan. Begitu. Oke, baik. Kak Dewi, menjawab tantangan tadi, masih banyak anak-anak generasi muda yang sampai saat ini bisa dibilang menutup diri lah dengan berorganisasi. Apa sih pentingnya organisasi? Mending aku pergi kerja gitu kan, mending aku pergi kerja, lamar sana lamar sini. Lalu seperti apa KNPI sendiri merangkul ataupun membangun lah tadi dikatakan menstimulus mereka untuk berproses tidaknya?
Iya, justru tadi kan sudah disebut ya, Kak. Jadi yang disebut tadi, kadang-kadang kita, ini ngomongin Gen Z berarti kan, karena kebetulan Mas Udin kan ngomongin Gen Z. Jadi udah konsepnya itu sudah ada transaksi. Artinya transaksi itu gue masuk ke situ dapat apa? Itu tadi yang disebut sebagai instan tadi ya. Instan, semuanya mau instan gitu. Nah, itulah yang akan kita bangun. Itulah yang akan menjadi PR kami. Bagaimana organisasi ini pada akhirnya menarik ketika tadi yang disampaikan sama Bang Fahrul itu, apa yang kamu beri. Kalian tahu nggak sih, memberi ini tuh kepuasannya lebih gede. Coba bayangin. Memberi apa nih dalam apapun orang yang memberi itu kepuasannya lebih gede daripada menerima. Mungkin orang tidak akan pernah tahu rasanya bersedekah itu bahagia kalau dia belum pernah bersedekah. Sederhananya begitulah. Jadi ketika kamu dikasih tahu, kamu bersedekah dong, kamu memberi dong. Ini orang nih kalau pemikirannya instan kayak tadi, gue ngasih dapat apa? Tentulah gue nggak mau ngasih karena dia belum coba ngasih. Lu coba ngasih. Dengar kata terima kasih yang berlebihan sedikit saja dari lawan yang kita kasih. Oh, itu tak ternilai, Bro. Itu tak ternilai dengan yang diberi. Misalnya kamu diberi 500.000, kamu memberi sama orang 10.000, diucapin rasa terima kasih, itu senengnya berbeda dari yang terima 500.000. Artinya, inilah hal yang mesti kami ini bertugas atau PR kami itu bukan untuk mereka menjadi berpikiran atau berkarakter seperti kami yang dilahirkan berproses, tapi kami coba mengikuti itu kemauan atau perkembangan. Iya, mengikuti maunya mereka gitu, tapi kita mencoba untuk memberitahukan mereka untuk ngerasain dulu. Sama misalnya Karang Taruna nih, kan juga disampaikan bukan iya ikut Karang Taruna biar terus jadi pengurus Karang Taruna, nggak gitu. Jadi ketika beliau misalnya menyampaikan, oke, Karang Taruna daerah kecamatan ini kalian maunya apa? Oh, ini pengurusnya yang nyampein ya, dari masyarakat pemuda sini suka futsal. Oke, Karang Taruna bikin futsal, kan gitu. Nah, pemudanya yang tadi yang nggak ikut Karang Taruna ikut futsal dong. Ternyata itu menarik gitu. Nah, besoknya lagi dia ingin ngajak yang tim lain untuk ikut futsal. Nah, ketika dia ngajak, dia bukan menjadi bagian dari pengurus Karang Taruna, ruangnya sempit dong. Oh, berarti gue mesti jadi bagian dari pengurus Karang Taruna agar aspirasi timnya yang lain sana bisa bikin. Ngerti nggak? Oke. Nah, jadi gitu caranya. Jadi kita tidak serta-merta, ayo ikut Karang. Nggak gitu. Kita kasih rasa dulu nih, gitu kan. Misalnya sama dengan OKP nih misalnya. OKP hanya bergabung di organisasi mereka. Kemudian mereka ber-KNPI, pengurusnya ikut gitu. Ternyata mereka ada kegiatan misalnya seminar kebangsaan dan lain-lain. Nah, ini kan belum tahu nih, belum pernah ikut. Oh, ternyata seminar kebangsaan yang dilaksanakan di kampus dengan substansi seminar kebangsaan yang dilakukan di KNPI ternyata berbeda. Dia ikut sekali aja itu, besok dia cerita sama temennya gitu loh. Nah, nggak bisa dong kalau nggak bagian dari pengurus, karena yang diundang pada waktu itu pengurus, mereka besok akan ada gerakan untuk periode berikutnya gue mau ikut lah, biar ikut yang kayak gitu. Nah, seperti itulah sebenarnya. Baik, artinya dia tidak hanya sekitar finansial, material, namun juga ada kepuasan batin. Ada yang lebih besar daripada sekedar itu. Ya, tapi kan kita tahu bersama-sama bahwa dalam sebuah organisasi ada dinamika namanya. Pasti. Dan itu pasti sangat luas artinya dan sangat luas cangkupannya. Apapun bisa terjadi dalam organisasi. Betul. Lalu bagaimana dengan merawat semangat para pemuda yang sudah bergabung, ataupun mungkin ada yang awal, aku coba dululah ke sini. Bagaimana cara merawat ketika mereka dihadapkan dengan dinamika yang keras dalam organisasi, apalagi kepemudaan di daerah? Kalau saya pribadi sih lebih kepada pemakluman ya. Jadi kebetulan aku perempuan. Berusaha memaklumkan seperti itu. Iya, kebetulan aku itu adalah perempuan secara gender, sehingga aku punya kemampuan untuk menerima perbedaan. Sederhananya lah, kita punya anak 5, tentulah tak semuanya baik. Berbeda-beda, tapi kita nggak bisa membedakan, oh ini nakal banget, jadi besok kalau pergi-pergi nggak diajak, nggak begitu, atau nggak usah dikasih makan, atau nggak usah disuapin, nggak bisa begitu gitu loh. Bukan kalau secara pribadi yang baik aja berarti. Oh enggak, justru di sini tuh pemakluman, kemudian pemakluman, kemudian toleransi dan memahami karakter itu tadi yang dibilang. Jangankanlah ngomongin Kepri ya, kita ngomongin Tanjung Pinang misalnya, itu pun karakter pemudanya berbeda-beda, sehingga ketika kita diamanahi menjadi seorang ketua, tentulah kita harus luas. Seperti tadi disampaikan, kalau orang yang tidak di organisasi, itu mungkin berkawan dengan 10 orang yang karakternya beda-beda aja ya udah beradu gitu. Ngerti gak sih?
Berkawan 10 orang aja tuh bisa saling gontok-gontokan. Kebayang nggak kalau kami nih sebagai ketua nih, ini dari atasnya sampai ke bawahnya tuh hitungannya ribuan. Kalau gue baperan sama satu orang nih yang tukang ngelawan, atau baperan sama orang yang vokal, baperan lagi sama orang yang suka, misalnya dia suka motong lah, atau suka nakal lah, atau korupsi dan lain-lain, ya habis, cuman sibuk menghabiskan energi untuk 1-2 orang, sementara yang harus kami akomodir itu ribuan orang. Sesederhana itu. Bang Said, dinamika cukup luas untuk mungkin adik-adik Bang Said yang hari ini baru mencoba untuk bergabung di organisasi ataupun sudah tergabung namun dihadapkan dengan dinamika yang ya saling tidak sepakat, saling tidak sepemahaman atau bahkan bisa terpecah belah. Seperti apa, Bang? Itu ya tadi disampaikan dinamika, tapi kata kuncinya kalau saya mengutip sebuah ayat ya, khairun nas anfa'hum linnas, itu kan sebaik-baiknya manusia yang punya nilai manfaat bagi sesamanya. Itu doktrin yang penting bagi anak-anak muda hari ini. Jadi walaupun hanya sebatas memberikan sebuah senyuman kepada siapapun yang ketemu, itu sudah punya nilai manfaat bagi lawan bicaranya, misal lawan ketemunya gitu loh. Jadi kalau tadi saya lihat Ketua KNPI aja hari ini kan tadi yang disampaikan sudah, malah kalau pola pikirnya sudah berkarang taruna juga nih beliau nih sudah berkarang taruna. Mungkin nanti karang taruna menjadi opsi setelah priorisasinya berakhir. Aku ingin berkarang taruna karena tadi banyak hal di karang taruna itu yang telah disampaikan dan dipaparkan oleh Ketua Fahrul tadi sudah cukup, saya pikir sudah cukup detail juga untuk semua pihak hari ini ketika tahu atau melihat atribut Karang Taruna, dia pasti ingin berkarang taruna. Mungkin saya yakin hari ini khususnya di Tanjung Pinang saja atas nama eksistensi Karang Taruna Kepri, beliau pun sudah kaget juga, bingung mungkin ketika jumpa ketua masuk pengurus, pasti saya yakin, walaupun nanti bisa langsung ditanyakan ke beliau. Saya yakin karena memang hari ini pilihannya mungkin Mas Udin bisa lihat lah, yang ya, ini faktualnya begitu boleh saya lihat. Walaupun saya kadang-kadang masih dipanggil ketua misalkan, kayak gitu. Ketua bilang Ketua Fahrul lah, banyak ketuanya sudah. Ketua Fahrul lah, mau masuk jadi pengurus juga, susah untuk masuk. Banyak, hampir setiap pertemuan saya ketika bicara hal ini, image masih melekat dan bicara ingin bergabung. Apapun motivasi kita kan belum tahu, tapi ini sebuah hal yang positif sebenarnya. Tinggal bagaimana nanti dan Ketua Fahrul punya kemampuan itu untuk meramu itulah tadi. Ya. Gitu. Baik, Bang Said, terakhir pesan untuk pemuda di Kepri khususnya di Hari Sumpah Pemuda yang bulan ini kita peringati. Ya simpel saja lah, jaga. Tadi dari awal kita cerita semangat dari sejarah yang sudah membuktikan, ya kita tetap jaga. Pertama tadi solidaritas, terus bicara kekompakan yang menuju kemandirian pemuda tadi. Saya pikir yang penting mengulang lagi tadi, memberikan nilai manfaat dimanapun kita berada, gitu loh. Oke. Itu singkatnya gitu. Kak Dewi, pesan untuk pemuda di Kepri, khususnya di Hari Sumpah Pemuda saat ini. Pemuda di Kepri yang saat ini apatis, yang saat ini tadi suka instan, yang saat ini bersemangat menggebu untuk berorganisasi, pokoknya semuanya lah dengan kondisi yang masing-masing. Saya ada lagu, meski di gelap malam, kamu nggak sendirian. Kalian semua pemuda bisa. Ya, Bang Fahrul, pesan untuk pemuda di Kepri. Simple sih. Perhatikan sekeliling kalian, lakukan yang terbaik yang kalian mampu, kemudian bertawakal. Nah, karena Tuhan kan tidak tidur kan. Setiap ikhtiar yang baik, insya Allah pasti dapat jalannya. Masya Allah. Baik pemirsa, itulah perbincangan saya dengan Bang Fahrul, Ketua Karang Taruna Kepri. Terima kasih Bang. Sama-sama, terima kasih atas kesempatannya. Kemudian juga dengan Bang
Said Muhammad Idris, terima kasih waktunya Bang. Senior kami. Siap. Dan Kak Dewi, Ketua KNPI Kepri, terima kasih waktunya Kak. Sama-sama. Pemirsa, peringatan Sumpah Pemuda bukan hanya setakat seremonial semata, tapi ada semangat dan cita-cita yang harus terus dijaga dan dirawat oleh para generasi muda sampai kapanpun. Saksikan YouTube edisi selanjutnya, disiarkan langsung di laman Official TV dan YouTube Official TV. Salam sehat, sampai jumpa.